Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai saja. Ini semuanya sehat semua kan? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Sehat ya. Kebetulan sayanya yang nggak sehat ya. Jadi saya sedang isoman sekarang sejak hari Minggu kemarin itu panas, pusing dan sebagainya. Itu alhamdulillah sekarang sih udah lumayan membaik, tapi ya masih sedikit pusing gitu ya. Mungkin kita sedikit perkenalan saja untuk hari ini ya. Untuk mata kuliah elektronika analog ya, kebetulan saya diminta untuk duluan menyampaikan elektronika analog. Untuk oh ya, sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa presensi di OCW ya. Saya sudah buka dari jam 8 sampai jam 10 ya. Silakan presensi, jangan sampai lupa ya. Kemudian kita lihat bahasannya ya. Nah, untuk RPS-nya mungkin kalian sudah lihat ya, kan sudah di-upload di Siakat ya, RPS-nya. RPS-nya itu bahasannya elektronika analog ini, yaitu tentang prinsip-prinsip elektronik ya, elektronika analog ya. Yang pertama yaitu tentang penguat daya ya, penguat A, B, kelas C dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tentang DIFM, differential amplifier, ya. Ada bipolar, MOS differential pair dan sebagainya. Itu nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah tentang op-amp, Kemudian yang keempat itu tentang filter aktif dan pasif, negatif feedback, osilator, dan catu daya. Nah, mungkin kita akan membahas sampai 3 atau 4 ya, sampai op-amp atau sampai filter aktif, sampai UTS ya. Saya nggak tahu sampai mana gitu ya. Bisanya kita. Yang di sini kalau di RPS-nya itu yang pertama adalah penguat bertingkat. Cuma nanti kita akan gabung di pertemuan besok saja ya. Kemudian menguat daya, op-amp ideal dan non ideal. Ya, kemudian ini masih op-amp. Kelima adalah tentang konsep frekuensi, tanggapan frekuensi. Dan keenam, ketujuh adalah tentang filter aktif RC dan LC. Tuh. Ini sampai sini saja kita. Untuk setelah UTS itu akan diampu oleh Pak Meyanto ya, Nah, untuk bukunya sendiri itu adalah buku Sandra Smith Microelectronic Circuit ya. Edisinya yang terbaru, saya nggak tahu edisi terbaru berapa, mungkin ke-7 kali ya. Ini saya punya edisi ke-6 ya. Edisi ke-6. Nah, untuk kalau kemarin kalian kan udah kemarin kan kalian sudah mempelajari tentang elektronika dasar ya. Sama saya juga ya, sama Pak Hamka kalau nggak salah ya. Saya sama Pak Hamka. Nah, di elektronika dasar itu kita kemarin mempelajari tentang semikonduktor, diode, MOSFET gitu ya, BJT ya. BJT. Nah, di sini kita akan nanti mempelajari tentang ini, signal dan amplifier sama op-amp gitu ya. Sesuai dengan bahasan di RPS gitu ya. Jadi signal dan amplifier dengan op-amp. Kalau di RPS kan terakhir kita tentang op-amp ya, op-amp dan rangkaian filter aktif gitu ya. Nanti coba kita lihat 2 chapter ini gitu ya. 2 chapter ini. Untuk chapter signal amplifier isinya adalah seperti ini ya. Tentang signal ya, frekuensi spektrum ya, analog, digital signal dan sebagainya.
ada circuit model untuk amplifier. Jadi bagaimana memodelkan sirkuit untuk amplifier, gitu ya. Frekuensi responnya seperti apa? Ada nggak? Nah, terus ini chapter 1. Chapter 2-nya adalah tentang op-amp ya. Op-amp. Nah, untuk op-amp sendiri itu bahasannya adalah tentang op-amp ya. Ideal op-amp, inverting gimana, non-inverting configuration gimana ya. Differential amplifier, jadi dia mengamplify, menguatkan ya. Menguat ya. Kemudian design perfection seperti itu. Nah, sampai sini yang akan dibahas, ada yang ini punya pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Kemudian yang kedua ya, untuk ya, ada pertanyaan? Untuk penilaian ya, untuk penilaian itu sama ya, seperti biasa. Yang pertama saya akan lihat apa namanya, nilai tugas ya, tugas kuis dan sebagainya. Ini 30%. Yang kedua adalah nilai UTS, karena saya cuma sampai UTS saja ya. Nilai UTS itu oke, ini 40%, ini 60%. Itu ya. Jadi untuk nilai tugas kuis ada 40% dan 60%. Untuk kehadiran seperti biasa ya. Untuk kehadiran, kamu boleh tidak hadir sebanyak 25% ya. 25% atau seperempat dari semua kehadiran. Misalkan 8 pertemuan. Berarti kalau ada 8 pertemuan berapa? 2 kali ya. Kalian boleh absen. Tapi absennya itu tidak boleh pada saat UTS ya. Namanya absen berarti kan bolos ya. Kecuali ada izin ya, kecuali izin. UTS wajib hadir. Kecuali izin. Ada izin kuat ya. Izin kuat misalkan sakit ya. Sakit yang sama sekali tidak bisa ini mikir ya. Kayak apa namanya? Saya sekarang sedang positif misalkan. Itu di awal-awal itu sakit sekali kepala saya, itu dibuat cuma bisa tidur saja gitu ya. Tidur aja setiap seharian itu. Jadi apa nggak bisa ngapa-ngapain. Itu mungkin bisa. Tapi harus ada surat dokter atau keterangan bahwa Anda lagi sakit ya, atau positif misalnya. Kapan? Seperti itu. Kemudian itu ya. Jadi UTS wajib hadir. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Karena kalau lebih dari 25% itu otomatis kalian nggak dianggap apa namanya mengikuti UTS. Karena kalian sudah lebih dari 25% atau 2% atau 2 pertemuan ya. Atau lebih dari 2 pertemuan.
2 pertemuan. Kalau lebih dari 2 pertemuan, aturan dari universitas tetap tidak memperbolehkan mengikuti ujian. Ya, ini harusnya kalian paham lah. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Nggak ada ya? Oke. Nah, saya mau tanya, ini terkait dengan ini ya, terkait dengan apa namanya praktikum ya. Walaupun nanti kalian akan saya briefing juga untuk praktikum ya, praktikum elektronika dasar ya kalian. Kalian elektronika dasar atau elektronika analog ya, praktikumnya elektronika biasa ya, elektronika biasa ya. Nah, untuk dari satu angkatan itu apa semuanya sudah di Solo? Izin jawab, Pak. Ya. Untuk angkatan 20, kalau sejauh yang saya ketahui, mayoritas sudah di Solo, Pak. Mayoritas sudah di Solo. Coba saya pengen tahu reaksinya di reaksi ya, yang sudah di Solo raise hand. Siapa aja di sini? Ini kok baru 60 orang nih, padahal sekitar 70 orang. Oh, sudah di Solo semua ya. Yang lain? Enggak. Ini yang belum siapa nih? Yang belum angkat tangan nih, banyak nih. Semua dari Sekiramato sini. Betul, Pak. Oh, oke. Ini Imam Arif, Asri Azizia, ini udah di Solo belum nih? Ini saya angkatan 18, Pak. Oh, kan 18. Kamu ikut praktikum ya? Tidak, Pak. Sepertinya tidak ada di matkul KRS saya. Oh, enggak ada ya. Asri Azizia, Aulia Rahmat. Untuk saat ini saya belum di Solo, Pak. Tapi nanti bulan ini mau ke Solo. Oh, gitu. Iya. Jadi untuk sementara memang praktikumnya masih online ya. Kita tetapkan masih online karena sekarang masih PPKM level 3-nya sudah ini lagi ya, balik lagi ke level 3 ya. Jadi untuk sementara kita masih praktikum online ya sementara. Nanti setelah melihat kondisi ya, kalau levelnya sudah turun lagi, itu baru akan kita offline kan ya, offline kan seperti itu. Itu ya. Ini kalian berarti yang angkatan 20 elektronika biasa ya? Bukan elektronika analog ya? Bukan elektronika dasar maksudnya? Praktikumnya. Udah ya elektronika dasar ya? Betul, Pak. Oke. Oke. Ya kemungkinan apa namanya? Karena elektronika dasar itu kan sama Pak Mei. Kalau elektronika, insya Allah minggu depan kita akan briefing. Ya, kita akan briefing karena tetap harus walaupun praktikum tetap harus 16 pertemuan kan, 16 pertemuan. Ya. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk materi terus kontrak perkuliahan tadi, ya.
sama apa atau praktikum? Ada pertanyaan? Ya ada? 544. Nggak ada? Nggak ada pertanyaan ya? Silakan kalian pelajari ya. Untuk apa? Kalian download dulu buku Sendra atau mungkin kalian sudah punya ya karena kemarin sudah kuliah kan ya. Jadi kalian pelajari untuk chapter 1 dan 2 seperti itu ya. Oke, untuk hari ini seperti itu dulu ya. Karena kondisinya masih kurang fit ya. Terima kasih atas kedatangannya. Insya Allah minggu depan kita mulai materi di chapter 1 ya. Mohon maaf Pak Anwar, sebelumnya izin bertanya Pak, untuk buku Sendra Smith-nya itu edisi keberapa ya Pak? Kalau di mana tadi? Di RPS-nya itu sih ada edisi yang edisi 2017. Nomor 2017. Kalau yang saya tadi 2000 berapa ya? Edisi bentar. Edisi ke-6 saya punyanya. Coba kalian cari yang edisi terbaru deh. Kalau ada lebih bagus ya. Ini yang saya punya edisi ke-6. Ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Di buku ini sebenarnya banyak sekali nih ininya bahasannya ya, sampai part 4 sampai filter ya. Tadi juga filter juga kan. Ada filter juga ya. Itu. Ada lagi? Ada ya? Pak, izin bertanya. Ya. Untuk praktikum elektronika nanti apakah juga bisa memakai buku ini? Praktikum elektronika bisa. Ya, nanti akan ada modulnya juga. Praktikum kan biasa ada modul. Ya, nanti kan saya kasih. Ya, memang buku ini untuk materi dasarnya, teori dasar. Kamu kan bisa ngambil dari buku kan? Kan di situ nanti di laporan pasti ada teori dasar. Bapak, Ya kan? yang baru mana? Nggak tahu. Teori dasar. Ya kan? Nah, itu bisa kamu ambil dari buku. Buku mana saja sebenarnya. Nggak harus buku ini, tapi ini jadi panduan kalian untuk teorinya. Gitu ya. Ada lagi? Ada lagi? Pertanyaan? Cukup ya? Cukup? Kalau begitu saya cukupkan sampai sini ya. Jangan lupa untuk presensi di OCW. Ya, saya buka sampai jam 10. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.